Shalom, nama saya Dewi Wijaya. Saat ini saya berumur 22 tahun. Saya berasal dari Palembang, Sumatera Selatan. Pertama kali saya mengenal Pastor Roy itu pada saat umur saya 19 tahun. Dimana ketika itu Pastor Roy membantu buatkan untuk saya kalau saya tuh menjadi seorang leader, sebagai seorang pemimpin. Sebenarnya saya heran, saya bingung, itu campur aduk rasanya karena di saat itu emang dari ketika saya muda, ketika saya umur 17 atau 16 tahun itu, saya suka membeli atau membaca buku-buku John C. Maxwell, dimana buku-buku tentang kepemimpinan. Nggak tahu, saya suka aja masih bacanya, tapi di saat yang sama Pastor Roy juga di saat yang berbeda, Pastor Roy juga menubuatkan saya untuk bahasa leader. Saya bingung saat ini, saat itu saya bukan seorang leader, saya nggak ada komunitas atau apa-apa atau apapun. Tapi seiring jalannya waktu, nubuatan-nubuatan, perkataan-perkataan dari hamba Tuhan itu mulai terjadi dalam hidup saya. Nah, ada ceritanya seperti ini. Ada suatu ketika saya ditunjuk sebagai leader di komunitas anak-anak muda di Sunter. Saya memimpin mereka. Ternyata orang-orang yang saya pimpin itu bukan orang-orang yang seusia saya, tapi usia di atas saya 8 atau 9 tahun. Di lain cerita, saya juga pernah memimpin orang-orang dewasa. Jadi ceritanya saya ikut pelayanan Pastor Roy di daerah Jakarta Selatan, di perusahaan Jakarta Selatan. Saat itu saya sudah tiba di sana. Waktu sudah menunjukkan bahwa persekutuan itu akan dimulai, tapi masalahnya Pastor Roy dan timnya itu belum datang saat itu. Saya sudah kontak, saya coba telepon, saya coba BBM gitu kan. Tapi katanya, "Adi, kita macet, kita macet di jalan," katanya gitu. Kita macet di jalan, kita nggak bisa sampai tepat waktu. Saya bingung gitu. Aduh, gimana ini? Di saat yang terdesak, di saat terdesak itu ternyata mau nggak mau saya memimpin mereka, owner perusahaan, direktur segala macam ada di sana. Deg-degan sih iya lah pasti kan, karena ketemu orang-orang yang seperti itu kan. Jadi saya mencoba beranikan diri. Akhirnya saya mulai memimpin, menyanyikan lagu, memimpin mereka masuk dalam hadirat Tuhan sebagai macam. Untung di saat yang saya nggak tahu lagi apa-apa lagu apa lagi mau nyanyiin, mereka akhirnya datang. Di sana saya belajar ketika kalau hamba Tuhan itu sudah bernubuat untuk kita, sudah menyampaikan pesan Tuhan untuk kita, di saat itu kita harus mempersiapkan diri. Saya sebenarnya ketika pastor yang ngomong tentang saya tentang jadi leader atau apa, sebagai worship leader atau apa, saya nggak pernah mempersiapkan dirinya. Jadi di saat yang terdesak seperti itu, akhirnya saya kelabakan sendiri. Jadi mari kita sama-sama untuk mempersiapkan diri. Apa yang telah hamba Tuhan sampaikan untuk kita, saya yakin itu pasti akan terjadi untuk kita. Saya yakin perkataan Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Tuhan mau kita menjadi serupa dengan Dia. Tuhan mau kita menjadi jadi yang terbaik gitu. Dan saya berharap kesaksian saya ini dapat menjadi berkat untuk teman-teman yang mendengarkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.